Recording. Oke. Oke, Bismillah. Oke, sebelum saya share materinya, boleh saya bertanya, dalam setiap hari teman-teman ini berkomunikasikah sama orang lain? Berapa orang teman-teman ini berkomunikasi, baik secara offline maupun online? Berinteraksi yang sifatnya itu dua orang ya, bukan interaksi di grup, bukan, tapi kayak semacam chat pribadi atau ketemu offline. Coba dalam satu hari berapa orang? Nggak tentu, Kos. Nggak tentu ya, nggak tentu. Oh, linknya. Oke, nggak tentu ya. Lebih dari lima. Oke, ya. Bunda Rahajang lebih dari lima, 5 sampai 10 orang, keren ya. Ini kan berpengaruh soalnya sama respon kita loh. Tapi orang yang jarang berinteraksi itu juga sense-nya, feeling-nya juga akan berbeda, benar. Lebih dari 6 orang. Oke ya, berinteraksi ya, via chat atau offline. Kalau offline-nya, coba sehari bisa berapa? Paling banyak sehari itu berapa orang ketika ngobrol sini, itu berapa orang? Sama siapapun. Tapi jangan sama keluarga ya. Yang di luar, coba. Berapa orang? Oh, 10 orang. 10 orang, Bunda BF. Ya, itu 10 orang itu berinteraksi offline atau online. Lebih dari 7. Bisa 10 orang. Lebih dari 7. Yang sehari kadang gak sama sekali berinteraksi sama orang secara online maupun offline ada juga. Offline lebih dari 5. Oke, sehari ya. Ini sehari loh ya. Kalau guru bagaimana? Kalau guru berbeda. Ya, sifatnya itu adalah umum. Tapi yang pribadi ngobrol. Kita akan cek dulu. 10 online. Lebih dari 5. Oke, yang lain. Karena ini talk about respon. Ya, talk about empathy respon. Oke ya, baik. Ya, oke. Online lebih dari 5, Bener Ajang. Lebih dari 5, Bener Solehat. Lebih dari 10 online. Ya, lebih dari 8 orang. Offline-nya 5, kalau online bisa lebih dari 10. Baik, lebih dari 5, lebih dari 7. Sehari ya, ini sehari. Ini sehari. Oke, baik ya. Sekarang saya tanya lagi ya. Ini body lebih dari 5. Sekarang saya tanya lagi. Anggaplah dari 5 orang itu ya. Dari 5 orang itu, interaksi apa yang biasa dilakukan? Talk about apa? Tentang apa interaksinya itu? Coba, saya mau tahu juga, silahkan. Tentang apa? Pekerjaan. Oke, apalagi? Dari 5 interaksi itu, yang paling banyak itu sebenarnya lebih bahas tentang apa sih ngobrolnya? Tentang MU 165. Oke, keren. Kayaknya lagi semangat-semangatnya ya. Oke, apalagi? Coba silakan. Karena ini akan mempengaruhi sama feel kita loh. Pekerjaan, oke. Bisnis, oke. Apalagi? Masalah pribadi juga boleh kalau memang ada ya. Tapi jangan diada-adain. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Oke, apalagi? Sekarang tentang dakwah dan bisnis. Wow, keren. Di pengajian bisnis MU 165 jualan air, keren. Wow, Masya Allah. Benar solehat, pendidikan, kemasyarakatan juga MU 165. Oke, bisnis. Ada lagi? Oke, cukup ya. Sekarang, sekarang saya tanya satu lagi. Menampung curhat. Sebentar, ini keren juga nih Bunda nih ya. Saya baca dulu. Menampung curhat teman-teman, mengisi materi. Wow, keren Ustazah ya. Menampung curhat, keren ya.
Tetmonnya keren ya, daya tampungnya kuat ya. Walaupun kadang diri lagi banyak masalah, tapi juga harus bisa menampung masalah orang. Wow, keren. Itu super keren. Ya, oke, baik. Ya, ada lagi? Ada lagi? Analisa tanda tangan. Wow, keren. Hati-hati ya sama benda BF ya. Kalau sudah ketemu tanda tangannya, kita bisa ketahuan sifat-sifat kita yang sebenarnya. Hoi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, sekarang saya tanya satu pertanyaan lagi, baru kita akan masuk ke materinya. Tadi sudah lebih dari 5 orang. Yang kedua, ada yang tentang bisnis, pekerjaan, dan juga ada yang pribadi. Nah, sekarang yang terakhir, apakah ada dampak positif, ya, dampak positif untuk diri kita ketika kita berinteraksi? Feel-feel apa, rasa-rasa apa yang kita dapatkan? Apakah ada lebih banyak positifnya atau negatifnya? Silakan. Ada lebih semangat dan bahagia. Wow, keren. Yang lain, silakan. Lebih semangat dan bahagia. Wow, keren. Silakan yang lain. Ada yang lain, silakan. Sebelum saya bahas, karena ini masih banyak bermunculan yang baru. Menjadi orang yang berdaya. Wow. Lebih banyak pengalaman, banyak teman. Happy. Hoi, happy. Apalagi lebih semangat dan positif. Keren. Banyak positifnya karena banyak pembelajaran. Membuang sampah emosi. Waduh, sampah emosi. Keluarkan semuanya ya. Toksik-toksik ya. Banyak positifnya karena bisa memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi. Asik. Oke. Nah, ya itu dari interaksi ya. Berarti sebenarnya orang itu memang butuh basicnya adalah komunikasi dan berinteraksi. Itu memang sudah menjadi kebutuhan setiap manusia. Ya. Tapi ada orang coach yang dia pendiam, orangnya tuh nggak mau banyak interaksi, tapi dia lebih berinteraksi sama dirinya sendiri. Ya kan, dia bertanya, dijawab sendiri. Ya kan, terus dia ada masalah, dijawab dengan sendiri. Dia memperhatikan orang lain, timbul masalah, dijawab sendiri. Nah itu ada juga. Orang yang begitu tuh ada yang tipikal begitu loh. Ya, ada yang tipikal begitu. Terlihat itu dia cuman hanya memperhatikan saja, tapi dia bisa memahami apa yang disampaikan. Ada juga yang begitu tipikalnya. Oke, kita cek lagi. Ada kata apa lagi? Bisa memberi harapan baru. Wow, harapan baru. Seperti kayak di Bekasi ya, namanya harapan baru. Benar nggak, Bunda Sri Mariani ya? Ada harapan baru. Ada harapan baru. Harapan baru. Pokoknya Bekasi itu banyak harapan ya. Banyak orang yang ngasih harapan, tapi kadang tidak ada kejelasan. Salah. Tawa aja nih. Happy dan semangat. Happy dan semangat. Baik. Alhamdulillah sudah ada 19.000 orang yang hadir. Alhamdulillah. Kok 19.000 plus sama semangatnya. Izin saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang empathic response for happy life. Apa itu empathic response? Respon empati kita, empati sesuatu yang kita rasakan kalau kita berinteraksi sama orang itu ada namanya empatik, ya. Tapi ini adalah empatik respon yang positif untuk kita tuh jadi happy, lebih semangat, kehidupan kita lebih semangat, ya. Soalnya ada yang empatik tapi responnya itu malah bikin kita down. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Makanya ini akan kita bedah nih secara seluruh ya. Ini keren banget materi dari zaman Azza ini. Baik. Nah, kalau kita ketahui satu ayat ini sebenarnya adalah bisa menjadi best respon ya. Dalam Al-Imran, surat Quran surat Al-Imran ayatnya 134 sering kita bahas. Baik dalam setiap kondisi lapang dan sempit. Yang kedua, tahan amarah. Dan yang ketiga, memaafkan. Ya, nih, baik dalam keadaan lapang dan sempit, terus tahan amarah dan memaafkan.
Sekarang saya tanya teman-teman semuanya, ya Bu Haji, Bu Hajah, ya Bu Hajah dan Pak Haji, dari tiga komponen di sini, mana yang sering dilakukan dan mana yang berat untuk dilakukan dari tiga ini? Baik dalam keadaan lapang dan sempit, artinya dia susah, senang, stabil, tetap stabil. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Coba sekarang saya tanya, mana yang sering dilakukan dan mana yang berat untuk dilakukan? Monggo, share. Silakan, chat. Ayo, kita butuh interaksinya. Mau pakai voice juga boleh. Silakan. Ya, Bunda Tri, lama tak bersua. Menahan amarah. Waduh, ini menahan amarah itu apa nih? Yang dilakukan atau yang tidak dilakukan? Yang berat dilakukan. Yang sulit untuk menahan amarah. Wow, jangan dekat-dekat sama Bunda Rahajeng ya. Bisa dimakannya kita nih. Yang berat coach menahan amarah. Yang berat dilakukan. Oke, yang sulit adalah menahan amarah. Oke, dua. Oke, apalagi? Tolong ini harus diketik ya. Ini respon loh. Orang kita lagi belajar respon kok kita slow respon. Halo, memaafkan. Waduh, ini yang berat ya, memaafkan ya. Bunda, oke. Hatinya harus seluas samudra katanya. Oke, memaaf. Yang dilakukan baik kondisi lapang dan sempit. Wah, oke, baik ya. Sempit aja dilakukan, apalagi lapang ya. Menahan amarah. Oke, Bunda Ella ya, menahan amarah. Ya, kadang marah-marah sendiri. Nggak bisa marah sama orang lain, marah-marah sendiri. Akibatnya apa yang dilihat, yang dipegang bisa kemana-mana dia. Bisa terbang. Yang sulit itu menahan amarah. Aduh, maafkan diriku ya, yang selalu menyakitimu ya. Oke, yang sulit adalah menahan amarah. Yang sulit adalah menahan amarah. Menahan amarah. Yang dilakukan baik kondisi lapang dan sempit. Baik. Apalagi, alhamdulillah semuanya bisa dikontrol. Wow, keren. Ingat, semuanya bisa dikontrol itu versi siapa? Kalau versi diri sendiri, maybe yes, maybe no. Ya kan? Harus ada versinya. Yang sulit itu menahan amarah. Jangan marah-marah terus, Bunda Sri Mayarni. Ya kan? Jangan marah-marah terus. Pergi nanti pelanggannya. Ya kan? Oke. Apalagi? Oke ya. Baik. Yang sulit menahan amarah, tapi sekarang sudah mulai menahan. Wow, ditahan, terus meledak. Duet. Sejauh mana bisa menahan itu? Sulit menahan baper. Wow, ini ketemu lagi. Kan saya sudah posting. November no baper. November no mager. November no minder. November harus banyak transfer. November harus makin bener. November harus makin apa namanya? Harus jadi miliarder ya. Sulit menahan baper. Aduh. Ini kalau orang yang sulit menahan baper, berarti ini hatinya tuh selalu tergonjang-gonjang ganjing nih ya kan. Ya kan? Ada omongan miring, langsung dia ngos-ngosan dia. Kenapa Bunda? Perasaan Bunda nggak treadmill? Ya, tapi treadmillnya dari hati yang paling dalam. Wow, kok Harus ngos-ngosan? Coach. Kok gregetan Ah, katanya kan? maksudnya gini nah Coach. Gimana? Eh, Boleh sharing-sharing. misalnya kan eh maksud saya itu gini, entah ini namanya baper atau gimana ya. Perasaan saya itu maksud saya ketika saya itu menghadapi satu masalah gitu kan Coach. Nah, itu misalnya ada temen nih chatting gitu, dia Ya. juga bermasalah gitu. Saya nggak ceritain tuh masalah saya. Nah, itu ngikutin ngikutin ceritanya temen itu, saya itu terbawa gitu. Ah, Emosi oke. perasaannya itu terbawa, tapi bisa ngasih solusi gitu nah, Coach. Kadang-kadang itu eh, kalau misalnya saya jawabnya dengan voice note itu sampai terdengar suara kayak ikut merasain nangis, sedih gitu nah. Maksud saya gitu, Coach. Oke, baik. Jadi Bisa kasih ada solusi. namanya kepekaan ya. Kepekaannya Ya, itu maksud saya dalam ya. gitu.
Oh, ngeri ya. Itu namanya pendengar setia loh. Ya, ingat pendengar setia belum tentu belum menjadi pemerhati. Ya, kalau orang yang pemerhati sudah pasti mendengar. Tapi kalau orang mendengar belum tentu menjadi pemerhati. Ingat kata baik-baik. Nanti ada saya bahas nih. Ada 6 poin. Ya, karena orang mendengarkan belum tentu memperhatikan. Tapi kalau orang yang memperhatikan sudah pasti mendengarkan. Ya, ini beda. Ada yang kelihatan mendengarkan, ya kan mendengarkan. Terus tadi apa yang disampaikan? Nggak tahu. Saya seneng aja dengerin. Nah, kau habis tenaga waktunya. Ada yang begitu. Pokoknya kalau dia cerita tuh saya asik banget dengerin. Terus merhatiin nggak? Tidak. Paham nggak? Nggak tahu saya. Ini berpengaruh karena mungkin ya karena secara ini kan setannya akan menggoda mungkin dari pendengaran nggak digoda tapi ketika dia memperhatikan digoda itu jadi kadang apa kita tuh terkontraksi pikiran kita lagi misalnya lagi ikut belajar ya kan tapi pikiran dalam benak kita ini ya kan ini mengenai ngapain ya besok ngapain ya di closing nggak nih ya saya besok mau ngapain ya terus saya nanti di ngapain lagi ya sambil dengerin tuh ketawa-ketawa sendiri tabal dia nggak tahu ketawanya karena apa banyak yang terjadi ya ini banyak yang terjadi ini kalau misalnya kita sebagai pendakwah atau public speaker kalau nggak peka sama marketnya kalau nggak peka sama audiennya, hati-hati. Yang ada dibilangnya apa? Gimana? Wah, bagus banget. Apa materinya? Nggak tahu. Pokoknya keren. Jadi apa? Itu harus disalahkan siapa? Public speakernya. Harus disalahkan sama public speakernya. Bukan pendengarnya. Karena pendengar itu, mereka itu wajib bisa paham. Ya kan? Paling tidak 80% itu bisa mengetahui. Kayak tadi saya ke Majelis Taklim, itu ada 8 majelis taklim. Saya kirain cuman hanya ya 10-20 orang. Ternyata hampir 100 orang. Wow, ya kan. Pas saya datang jam 12 kurang 15 menit, ternyata baru mulai. Pikir saya itu sudah mulai renetanya. Ternyata ada susunan acaranya. Akhirnya saya masuk, pas ngisi itu sudah jam 2 lewat 10 menit. 15 menit. Jadi kurang lebih saya punya waktu 45 menit. Yang seharusnya saya mau kajian, saya laptop sudah saya bawa, akhirnya laptop saya nggak ngapa-ngapain. Lalu saya cuma hanya bawa handphone saja dan kondisinya saya adalah standing, berdiri. Ya, apa yang harus saya lakukan ketika cuma hanya 45 menit? Dan bagaimana sampai di ujung, karena itu sampai ke ujung, sampai keluar-keluar itu kan. Di ujung itu sampai bagaimana tuh kalau saya targetnya adalah di ujung paling ujung itu harus bisa memperhatikan itu poinnya kalau yang di depan sudah pasti dia kan oh oh ya kan tapi kalau di ujung dia memperhatikan nggak jadi saya akan pantau ya kan tapi nggak satu persatu mana yang kayaknya yang mukanya yang kayak kelihatannya mendengarkan tapi matanya tuh nanar nah itu saya perhatikan itu baru saya harus kasih ice breaking. Padahal di masjid saya kasih ice breaking. Ternyata apa? Mereka bahagia. Mereka bahagia. Oh, akhirnya apa? Ketika sampai ujung itu yang paling belakang itu dia memperhatikan, itu kategori berhasil. Berhasil dalam artinya apa? Bisa menghipnotis, ya, menghipnotis sampai ujung itu. Nah, itu harus kita sampaikan. Caranya bagaimana? Kita harus banyak berinteraksi, peka sama market. Kan banyak yang pembicara bodoh amat, ya kan? Yang penting aku lah sudah menyampaikan, you denger atau enggak itu urusan kamu. Ah, ini nggak boleh. Kita ini harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, itu penting. Interaksinya itu harus kita harus sampai ke sana. Kalau misalnya ada 50 orang dan ternyata 25-nya itu tidak memperhatikan, yang disalahkan adalah who's the teacher? Siapa gurunya? Ya kan? Siapa pengajarnya? Siapa yang memberikan materi? Itu yang patut disalahkan. Waduh. Kan dia guru. Ya, mau kayak gimana pun ceritanya. Ya, kecuali kita ini adalah artis. Kecuali kita adalah orang yang public figure. Kecuali kita adalah orang yang satu-satunya. Ah, ya kan, mungkin beda lagi.
Tapi kita adalah orang yang biasa. Makanya apa? Yang harus dikeluarkan kemampuannya adalah bagaimana cara mendeliver, berinteraksi sama orang itu. Baru diterima nggak? Itu poinnya. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Berusaha tenang dengan persoalan yang tidak nyaman. Hapus, maafkan, lupakan. Masalahnya timbul kembali. Oke, baik ya. Bercanda ya. Oke, baik. Jadi, best respon ini tiga kategori ini yang sebenarnya sudah satu kesatuan. Apalagi dalam satu ayat ini. Orang-orang kayak begini adalah kalau misalnya dalam ayatnya itu dijelaskan itu ada kata akhirnya wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah itu suka dengan orang yang berbuat baik. Tapi bukan hanya salah satunya. Karena ada orang yang baik di waktu lapang dan sempit, tapi sama amarahnya, oh di seorang saya orangnya tuh marahan, dikit-dikit marah nggak terima, begitu kan? Saya kalau misalnya ketemu orang itu, ya kalau kalau misalnya saya ngeliat nggak nyaman, saya langsung gedek mukanya. Waduh, ya kan? Ternyata lapang dan sempit lulus ujiannya, tahan amarah lulus. Yang ketiganya nggak bisa memaafkan. Waduh, repot. Ya, ada kebalikannya, dia mudah memaafkan, nerimo. Dia juga apa? Bisa menahan amarahnya. Tapi ternyata ketika waktu lapang dan sempit, dia kadang nggak bisa. Dia bisa bekerja ketika dalam kondisinya lapang. Ini repot juga. Ada yang kebalikannya. Kan Dia sepaket bisa, tuh. kenapa, Bunda? Ayat ini kan sepaket sudah. Nah, itu dia. Dia ketika dia berbuat baik, kalau dalam keadaan sempit, dia bisa berbuat baik. Wah, keren ini. Tapi kerennya ini ketika lapang, dia kadang lupa. Sekarang kita akan berbicara tentang talk about feeling. Kita akan berbicara tentang perasaan, ya. Kalau secara umumnya sebenarnya banyak perasaan itu. Ada namanya apatis, ada namanya empatik. Ini lawan katanya, ya. Orang apatis itu dia ketidakpeduliannya itu akut. Tahu nggak akut? Jadi sudah benar cuek tuh cuek, benar-benar cuek, ya kan. Ini orang apatis nih. Tapi yang kedua ada namanya empatik, punya kepekaan. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kayak Bunda Wafa tadi ya, Bunda Umi Torik itu, kalau misalnya dengerin curhatan orang, dia sampai kadang ikut nangis. Orang belum curhat, dia sudah nangis. Kenapa sudah nangis? Ternyata dia punya masalah sendiri, nangis duluan. Yang mau curhat siapa ini? Oke ya. Terus perhatikan, ini poin-poinnya. Nah, ya, ini poin-poinnya. Apa itu? Yang pertama, ada 6 step untuk bisa mendapatkan empatik respon. Jadi respon yang empatik ada namanya kepekaan. Yang pertama, ini perhatikan, ini harus kita pahami apalagi yang sehari itu bisa sampai 5 sampai 10 orang berinteraksi, baik offline maupun online. Ini pahamin. Insya Allah kalau kita paham ini keren loh, keren. Ya. Pertama adalah curiosity. Kalau curious itu dalam arti bahasa Inggrisnya adalah penasaran. Curiosity adalah ada namanya ketertarikan pada kepentingan orang lain. Jadi ketika kita ini apa namanya sama orang lain itu apa? Ada namanya ketertarikan. Jadi mudah tertarik itu. Jadi orang tuh ketika misalnya ya kita ngobrol nih, saya lagi ngobrol. Orang itu dia mudah tertarik. Oh gitu ya. Jadi responnya tuh keren. Ini curiosity. Kepentingan orang lain. Ini penting. Jadi bukan kepentingan diri sendiri. Kalau kepentingan diri sendiri, misalnya begini ya, dengerin ceramah atau dengerin pelajaran masuk. Ini mah sudah tahu, paling juga begini-begini. Ya, kita rubah polanya. Yaitu apa? Curiosity. Apa? Ketertarikan pada kepentingan orang lain. Jadi orang lain itu juga akan merasa penting. Ini ya saya ulangi lagi. Kalau kita ketertarikan kepada orang lain, ya kepentingan orang lain, maka orang lain itu akan merasa penting. Jadi ketika berinteraksi itu khidmat, ya kan? Candanya khidmat. Kalau obrolannya obrolan yang bermanfaat. Ini ketertarikan. Jadi nyambung, ya. Ini pertama, curiosity, ya. Bisa dipahami ya. Nanti bagaimana prakteknya? Silakan nanti kalau Bunda ternyata ada
pantes saja saya tuh jelasin, ya kan, sama orang, tapi orang itu kurang tertarik sama kita. Berarti ada dua kemungkinan, kitanya yang kurang maksimal cara menyampaikan, atau orang lain itu emang cuek. Nah, ini kita harus pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana respon ketika kita berempati sama orang? Yang kedua yaitu similarity. Dari kata similar, cari kesamaan, bukan perbedaan dari sudut pandang orang lain. Cari kesamaannya di mana? Cari kesamaannya, ya. Apa sih maksudnya kesamaan itu? Kesamaan tuh maksudnya begini. Apa sih yang match gitu loh, yang chemistry-nya tuh di mana? Dapat enggak gitu. Chemistry itu dari banyak macam, bisa dari hobi, dari kebiasaan-kebiasaan, terus juga cara sudut pandang yang sama. Oh iya, saya nih kalau misalnya ada orang yang em, peminta-minta itu, rasa saya tuh pengennya tuh saya ngasih itu. Oh, saya juga sama. Itu cari kesamaan begitu. Saya ini kalau misalnya ngobrol tentang orang tua tuh saya langsung, aduh hati saya tuh kayaknya, aduh pengen mudik. Sama juga. Cari kesamaan-kesamaan yang mana? Tapi jangan dipaksakan. Cari kesamaan, perbedaan dari sudut pandang orang lain. Tapi kalau misalnya kita cari yang perbedaan, maka kita nggak akan dapat feel-nya nggak lama. Ngobrol selama 5 menit terasa, aduh kok kayaknya apa namanya lama nggak terasa ini. Ini ngobrol 5 jam terasa kayak 5 menit. Aduh kok sudah jam segini sih. Kok kayaknya kok cepet banget waktunya. Nah ini berarti sudah ada chemistry itu. Itu yang kedua. Ya, ini yang kedua. Nanti tolong silakan teman-teman bertanya di chat dulu saja atau mungkin dicatat biar tahu. Ini 6 ini akan kita bahas. Berikutnya, yang ketiga, immerse. Apa itu? Paham, memahami sudut pandang yang dijalani orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ini yang dilakukan sama Bunda Umi Torik. Ya, ini namanya ini bapernya baper yang positif. Tapi kalau too much, terlalu baper, ini bahaya juga. Jadi ada namanya sudut pandang yang dijalani orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ini empatik ini. Ada rasa yang kayaknya ketika ada orang susah, ya kan, kita ikut juga bagaimana merasakan dia kesusahannya. Begitu. Kalau ada orang yang bahagia, kita bisa merasakan bagaimana kebahagiaannya. Itu yang dirasakan. Ya. Tapi kan di Al-Quran kan ada juga. Di Al-Quran tuh yang kebalikannya. Surat 3 ayat 120 kan. SMS, senang orang susah, susah orang senang. Tapi immerse di sini adalah empatik respon yang dimana ada sudut pandang yang dijalani orang lain, yang dia dengan permasalahan yang ada, dia bisa merasakan, terbawa emosinya. Contohnya kalau misalnya ada public speaker lagi dia berbicara, dia dengan storytellingnya, kita masuk merasakan seolah-olah kita masuk ke dalamnya di ceritanya. Keren itu berarti. Berarti dua kemungkinan. Satu, public speakernya keren, dia bisa menghipnotis sama pesertanya. Yang kedua, responnya pesertanya juga keren. Dia bisa menjadi immerse. Oh, keren banget. Ini kalau punya tipikal immerse, keren. Materi apapun, dia bisa menyimaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu listening, not hearing. Beda loh, ya. Kalau listen, itu dia berusaha memahami dan bisa paham apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau hearing, mohon maaf, hanya sekedar mendengarkan saja. Makanya, kenapa kalau misalnya ada orang yang ceramah, kalau ada yang memberikan materi, itu ada dua orang tipikal nih. Satu, typical listening, ada typical hearing. Efeknya, kalau orang yang listening saja, efeknya kalau orang yang hanya hearing saja, dia nggak bisa menyaring apa yang dia apa makna-maknanya. Yang kedua, kalau dia listening, dia bisa paham, bahkan berusaha memaksa diri untuk bisa paham. Wah, ini, nah makanya nanti kita tipikal orang mana?
memahami, atau sekedar mendengarkan. Itu yang keempat. Ya, jadi kalau kita berinteraksi. Yang kelima, yaitu masif. Masif di sini adalah bukan hanya paham secara individu, tapi juga berlaku untuk orang lain. Maksudnya apa sih, Coach? Maksudnya, jangan hanya paham karena ala kita sendiri. Jangan, tapi lebih objektif, lebih general untuk ke orang lain juga. Ini pahamnya. Ya, ini jadi kan ada orang yang paham sama diri sendiri. Oh, saya paham nih. Oh, begini sudah. Tapi coba bagaimana lebih mengeneral lagi, bagaimana lebih masif lagi. Oh, saya paham ini. Ini kalau saya lakukan, ini manfaatnya bukan cuma hanya untuk 10 orang, bisa sampai ratusan orang ini. Ah, begitu dia masifnya ke sana. Oh, saya paham ini. Ini kalau misalnya dia begini, efeknya ini negatifnya bisa banyak orang juga. Ah, ini juga itu boleh. Jadi kita berinteraksi, berempati, respon yang ketika lawan bicara kita. Dan yang terakhir, yang keenam, tolerance. Apa itu? Menantang diri untuk bergaul dengan kelompok orang lain tanpa membedakan. Ada namanya supel, netral, dan mampu beradaptasi terhadap situasi apapun. Tolerance. Ya, ini kalau enam ini teman-teman, ayah bunda, Pak Haji dan Bu Haji, kita bisa memahaminya, empatik respon kepada orang lain, yakin ya, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar usaha untuk bisa didengarkan sama orang lain dan bisa dipahami. Kalau orang sudah dengar, kalau orang sudah paham, maka apa yang kita sampaikan mereka akan nurut dan manut. Nah, ini poinnya ya. Jadi pahami ya. Sekarang dari 6 poin ini, silakan apa yang mau ditanyakan. Ah, silakan. Oke, siapa? Ketika kita berinteraksi nih ya, mana yang saya jarang lakukan, mana yang sudah, dan kenapa penyebabnya? Coba, silakan. Ada yang mau bertanya itu. Ya, coba. Yang mana nih? Apakah dari curiosity, bikin kita tuh ketertarikan, orang tuh merasa penting, atau ketika kita berbicara cuman hanya ada kepentingan saja. Nah, itu poinnya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Karena ini materi penting banget. Ada yang mau bertanya? Ya, Dari Kon. silakan Bunda Irmiarti. Iya, yang kan kita yang similarity itu cari kesamaan itu cara kita apa misal supaya orang itu menarik ya, Kon. Yes. Orang itu kita itu menarik dan orang itu tertarik. Ya kan? Kita Bisa yang istilahnya berbicara menarik. memperhatikan kita ya, Kon. Yes, itu penting. Jadi jangan sampai kita merasa pengen biar punya daya tarik. Enggak, harusnya kita bagaimana caranya orang itu bisa tertarik sama kita. Nah, ini poinnya. Jadi cari kesamaan. Contohnya misalnya Bunda Irmiati ya kan, baru Ya, dakwah nih kan. Ah enggak, bukan dakwah, lagi ngobrol. Ternyata ada kesamaan dan kesamaan kesamaan itu ya kesamaan itu, perhatikan, kesamaan itu bisa dilihat dari visualnya. Contoh, ya kan, kita ngobrol. Kan kita belum kenal akrab nih. Ternyata pas kita lihat secara visual penampilannya, Masya Allah ya kan, matching. Jamnya klop, sepatunya nyambung, celananya nyambung, bajunya rapi, terus penampilannya itu bikin kita nyaman. Berarti tipikal begitu kita ada kesamaan nggak? Ya kan? Kalau kita ada kesamaan, maka silakan bahas itu. Itu bisa dari cara melihatnya. Yang kedua, lihat kesamaan itu dari apa? Dari cara geraknya. Ketika berbicara nih, cara geraknya. Dia itu tenang nggak ketika kita berbicara? Ya kan? Terus yang berikutnya dari suara. Kan ada orang yang suara kalau ngobrol itu dengan suara yang pelan, ada yang suara lantang,
ada yang suaranya tuh datar, ada yang menggebu-gebu. Pokoknya baru ketemu, hei bunda, tahu nggak bunda? Woi. Nah, ada kesamaan gak di situ? Ya kan? Tapi kita jangan maksain untuk sama. Kalau kita maksain untuk tidak untuk sama, repot nanti. Kita yang stres, ya kan? Tapi cari kesamaannya di mana? Ada orang ternyata dari mukanya aja, mimik mukanya itu sudah terlihat. Dia tuh orangnya tuh kalem, ngomongnya tuh nggak terlalu kencang. Terus apa? Lebih banyak mendengarkan. Nah, kita juga sama. Jangan sampai kita ngobrol sama orang, orangnya itu mohon maaf ya, orangnya ini adalah introvert, ngobrol sama orang tuh kalau yang penting-penting saja, terus ngomongnya pelan, kitanya apa kitanya langsung apa kita tuh nggak menyamakan, ngomongnya kenceng begitu, jadi apa, belum ngobrol udah penging duluan. Akibatnya apa? Yang dilawan bicara kita apa? Ngeliatin jam, ngeliatin handphone, pengen cepet-cepet. Aduh, ya Allah, kayak Cak Norako ini, ya kan? Ini terjadi. Jadi gimana caranya itu? Menyesuaikan. Kalau memang kita nih orangnya tuh, kalau ngomong lantang, maka kita mulai tahu diri. Pelan. Jadi orangnya nyaman. Dan saya pun, bukannya, artinya kita tuh beradaptasi sama, adaptif sama lawan bicara, ya kan? Ada orang yang bicara cuma hanya santai ngobrolnya sepintas saja. Oh iya, oh iya. Nah kita juga jangan sampai over. Kalau over itu kepedean kita nih. SKSD, so kenal so dekat, ternyata malah jadi nggak dekat, malah jauh. Itu Muak dia ini meladeni kita kan. gimana Bunda? Bosen dia menghadapi kita. Ya iya. Jadi pas ketemu lagi, ya udah Irmiati lagi, ya udah Masani lagi. Pasti pembahasannya itu aja. Orang ada bosen. Tapi kalau misalnya orang ada namanya curiosity tadi, ketertarikan, pas ketemu pasti ada cerita baru nih. Pokoknya ada cerita baru. Itu ditunggu, ya kan? Bikin pinisirin itu ditunggu gitu. Tapi kalau orang yang nggak mau baca buku jarang, cari inspirasi jarang. Nonton di YouTube tentang inspirasi jarang. Ketemu orang juga jarang. Terus obrolannya apa? Ya itu aja bosen. Ketemu paling tanya, gimana kabar? Baik. Ya kan habis dari mana? Sono. Sudah diem 1 jam. Ya Allah. Ini berpengaruh nanti. Jadi kayaknya ob 5 menit itu terasa 5 jam. Tahu nggak? BT-nya itu loh ya. BT-nya itu loh. 5 menit jadi menjadi orang yang boring, membosankan. Bosankan. Kalau orang jadi membosankan, alah, paling juga dia nawarin produk. Ya, ini lagi, itu lagi. Makanya kan sering saya sampaikan, ingat, marketing yang hebat itu bukan karena produknya yang keren, tapi apa? Cara pembawaannya. Contoh ya. Ini contoh. Ini contohnya misalnya kita nih mau menjelaskan produk skincare yaitu herbal. Anggaplah uh, kayak deodoran, ya kan, menjelaskan. Deodoran itu kan salah satunya adalah yang berlawanan dengan yang ada deodoran yang wangi-wangi, harus di roll, pakai roll, ya kan. Ada yang semprot, ya kan, yang tidak ada ininya. Nah, kita namanya herbal adalah deodoran yang pakai tawas. Maka kan ketahui nih produknya nih. Tapi kalau kita jelasin ini keren loh Bu, produknya ini Bu, pokoknya kalau sekali semprot Ibu keren banget. Apaan yang keren? Gak biasa saja. Tapi coba dengan cara lain. Contohnya, jangan jual manfaat produknya, tapi ceritakan bagaimana nilai sebuah produk itu. Contoh, saya ngomongin tentang deodoran, ya kan? Ngomong deodoran. Bu, saya ini kemarin itu saya di nggak biasa naik bus umum. Pas naik bus umum, jegret itu penuh banget. Cuman tinggal satu itu bangku, ya kan? Duduklah saya itu. Pas duduk, zer. Baru 5 detik, 10 detik, aromanya, Masya Allah. Itu bikin saya itu cak mana mau berdiri saya capek, duduk tambah capek lagi. Ya kan?
Maksudnya apa? Ini aroma yang tidak menyehatkan ini ya kan. Pikir saya kan pakai deodoran ini berarti kan sebenarnya pengen pengen menyampaikan cuman gimana caranya ya kan. Ini kan berarti apa? Coba seandainya yang duduk sebelah saya itu ternyata baunya wangi, ketiaknya juga nggak basah kemana-mana, kan bikin saya nyaman. Ingat, ingat ya, kan bikin saya nyaman. Ketika sudah ngomong bikin saya nyaman dengan pakai deodoran, berarti dia tidak jual harga, tidak jual manfaat, tapi jualnya adalah nilai. Ah, keren. Jadi, deodoran ini ya kan harganya 60.000, bisa dipakai 2 bulan. Wow, itu kalau sudah mulai ke teknis. Ya kan? Kalau hitung-hitungan pakai data, oh murah ya. Kalau 60.000 2 bulan, pakai 2 bulan berarti sehari paling sehari cuma 2.000, tapi bisa bikin nyaman seluruh satu bus itu. Wow, keren banget. Bahkan sampai 2 hari, dua kali 24 jam bikin kenyamanannya. Waduh, apalagi kalau misalnya kita pakai baju putih, ya kan, kita nggak takut ada yang kuning-kuningan. Wah, tambah nyaman lagi. Orang langsung, Pak, itu belinya di mana? Begitu langsung dia. Dia apa? Dia ngerasa nyaman dengan produk itu. Tapi kalau misalnya jual, Bu, kalau ibu pakai ini, Bu, ibu nanti keren, Bu. Pokoknya kemana-mana tuh sudah bebas burtek. Ngomong bebas burtek, dianya bau ketek. Ya kan? Kau nyindir aku katanya. Hah? Ya kan? Ya Allah. Yang ada bukan malah nasihati, berantem. Sudah sana kau nih. Ah, mau nih ketek aku nih. Allahu Akbar. Nggak boleh itu. Harus dengan cara-cara yang santun. Makanya apa? Nilai itu penting. Tuh, ya. Insya Allah. Kok jadi bahas masalah deodoran ya? Karena saya sudah pakai, Alhamdulillah atas izin Allah, hampir 6 tahun saya pakai itu. Jadi nggak kenal namanya yang wangi 5 menit, habis itu kena terik matahari, antara parfum, antara air yang ada di ketiak, masuk lagi, menyengat tambah menyengat. Apalagi pas masuk mobil AC, zer langsung. Allahu Akbar. Ya kena negor itu masih saudara. Nggak ditegor. Cak Mano. Ya kan. Ya Allah. Ternyata perjalanannya 5 jam. Aduh. 5 jam dia cuma hanya pasrah. Aduh. Apa yang harus saya lakukan ini? Mau tidur nggak bisa. Mau negor nggak enak. Coba bayangin. Jadi berilah kenyamanan. Yaitu apa? Nilai. Itu baru deodoran loh. Ya kan. Nantinya, coach belinya di mana? Ah, saya nggak jualan, tapi kalau misalnya mau ada produknya, kan begitu. Jadi tanpa disadari, orang kan bertanya-tanya, saya sudah pakai. Masya Allah. Ini promosi Apalagi juga ya, Coach. apa? Promosi juga ini. Ini bukan promosi, tapi memberikan informasi. Oh, betul. Beda kan? Padahal saya ngomong promosi loh, tapi ada ketertarikan apa? Ada namanya rasa nyaman yang kita dapatkan. Apalagi kalau misalnya pendakwah-pendakwah ya kan, kondisinya apalagi di Palembang, wow, panasnya mencetar membahana. Baru mandi, baru nyampe tempat, keringatnya sudah kemana-mana. Coba bayangkan, kalau kita nggak memberikan kenyamanan, materinya keren banget, tapi yang bikin nggak keren, baunya ini nggak keren. Bikin nggak betah. Coba, ketika saya sampaikan begitu ya, dengan cara begini, bunda-bunda dalam benaknya pasti saya jadi penasaran, apa sih produknya? Kan begitu, benar nggak? Benar-benar ya. Oh, jadi sebenarnya yang paling yang sulit itu karena kita tuh belum bisa menyampaikan dengan cara, ya kan, dengan cara yang benar. Ya, ini baru satu loh, Deo. Apalagi yang lain juga. Wah, mati banyak lagi. Itu kalau saya eh, demo produk, ya ya insya Allah ya kan produk itu bisa ya atas izin Allah ya bisa habis karena apa memberikan rasa nyaman dengan informasi-informasi edukasi nilai itu keren terus apa lagi misalnya ya kan
eh, ini untuk facial wash, ya kan? Kan pasti Bunda bukan cuma hanya pakai sabun biasa saja. Pasti ada namanya ini khusus muka, ini khusus rambut, ini khusus untuk badan, ya kan? Facial wash pasti di kamar mandi Bunda pasti punya banyak, ya kan? Oh, apa namanya? Ada yang herbal, ada yang lain juga. Itu juga kita bisa pakai juga. Dengan cara apa? Kita mengedukasi. Wah, itu Masya Allah banyak sekali kita yang harus kita pahami. Itu ya poinnya ya. Jadi jualah produk memberikan nilai kenyamanan, bukan manfaat produknya. Kalau manfaat produknya, ngapain? Ya kan? Kamu mau kenyang. Nah, sono ke warteg 10.000 lah bisa kamu megah-megah, ya kan? Berarti itu namanya manfaat produk. Dia makan sepenting kenyang. Kamu mau nyaman. Kamu menyampaikan sensasinya. Kamu pengen mendapatkan emosi ketika makan, maka kamu coba ke sana. Yang di sushi-sushi itu tuh. Oh, gak mikirin harga, kenyamanan, ada sensasi masaknya, ada sensasi pakai cupitnya, ada sensasi apa. Dia nggak hubungin sama nilai. Makanya harga itu nomor 11, nomor 12. Tapi kenyamanan itu the first one, nomor wahid. Itu. Oke, silakan. Jangan saya terus yang berbicara ya. Silakan. Ya, jadi kalau menjual produk apapun, ya insya Allah akan mudah. Dengan cara apa? Ya, kita bisa memberikan informasi dengan rasa kenyamanan. Contoh. Ayo, silakan. Ada yang mau? Pengalaman saya ya dulu kalau Ya. belum tahu kan kalau misalkan ada kamu ya tanyain, Dek, berapa ini gordennya? Nah, saya itu langsung ngomong, ini 900 per meter. Apa 1 juta per meter ya. Orang itu pas langsung shock ya. Oh, berarti nggak ada yang murah pikirannya ya. Tapi ketika konsumen itu datang, ibu tuh mau beli yang biasa udah jadi apa mau mesen? Kan mungkin itu jelas, Coach ya. Ya alhamdulillah sekarang tuh jadi pelan-pelan tahu gimana caranya menghadapi konsumen, Coach. Nggak takut dulu. Nah, oh apalagi hordeng. Jualah nilai, bukan harga, bukan manfaat. Nah, kalau ngomongin hordeng nih. Jadi sebenarnya, waduh, saya jadi kita bahas ya. Jadi asik ya. Jadi gini ya. Kalau ngobrol ini, kalau orang langsung nanya berapa harganya, jangan langsung ditanya harganya segini, segini, segini. Ya Allah, emang mau beli tempe, ya kan? Berapa nih 1.000 apa 10 apa? Harganya 2.000, 10.000 dapat berapa? Tiga. Itu beda. Jadi kenyamanan contohnya datang, ya kan? Nanya begini ya. Ini harganya berapa? Sebentar Bu ya, saya kasih pilihan ya. Begitu, ada pilihan tinggal satu ini Bu. Ini yang memang lagi tren masanya. Oh, jadi dialihkan dengan harga. Ini motifnya ini, ya kan, mudah dicuci, ya kan. Terus apa? Ini juga lentur juga, enak. Jadi, wah, jadi langsung dialihkan dengan yang lain. Jangan letlak begitu, jangan kaku-kaku amat. Berapa hordeng? Semeter segini, harga segini. Oh mahal ya, ya sudah makasih, bye. Hilang kita. Cari yang lain. Jadi langsung disampaikan. Makanya begini, ketika ada seorang calon pembeli, terus kita ini direpotkan dalam tanda kutip, contohnya baju ya kan, ini Bu, ya ini lagi Bu, ini lagi. Terus kita tuh berusaha untuk merapikan di depannya, rapikan lagi. Oh yang ini Bu, rapikan lagi. Oh yang ini boleh Bu, ini lagi, ini lagi. Coba sebenarnya dia tuh lagi nggak jual produk loh. Apa? Dia lagi jual cara melayaninya. Orang berpikir sudah diambur-ambur semuanya ya kan. Jangan sampai ada muka yang gestur muka yang kita cemberut. Ini Mm-mm. cuman ngobrak-ngobrak dong. Beli kagak. Oh, cemberut. Nggak boleh. Makin orang si penjual itu makin repot, makin sibuk dengan caranya meladeninya, maka secara tidak langsung alam bawah sadarnya mengatakan bahwa saya ini harus beli. Mm-mm. Itu poinnya. Itu. Jadi kalau juara hordeng nantinya jangan langsung nanya A dijawab dibalas dijawab A.
Itu harus beda. Kalau misalnya satu tambah satu bisa juga lima. Itu kerennya ilmu marketing, ya kan? Jadi Iya betul. belinya tuh karena kasihan sama pelayan yang sudah repot itu coach ya. Jangan hanya kasihan, tapi sebenarnya ada rasa empatik melayani itu. Jadi bagaimana orang timbul empatik sama kita bukan karena kasihannya, tapi Hmm. sebenarnya apa? Secara tidak langsung kita memberikan edukasi. Oh, Bapak mau yang biasa yang slim atau yang formal, Pak? Ya kan? Kalau yang slim ini, Pak, cocok untuk ini, Pak. Ya kan? Nah, ini bisa juga dimasukin atau mungkin dikeluarkan juga bisa, Pak, karena slim tuh lebih santai. Padahal dia nggak nanya loh, tapi dikasih jawaban. Kan enak Oh. kan? Nah, tapi yang ini nih Pak, kalau yang ini memang khusus yang formal. Ya kan biasanya kalau ini. Tapi kalau saya lihat Bapak cocoknya yang ini. Oh, keren banget. Itu langsung. Bungkus Pelayanannya. beli. Ya, ini cari cara empatik orang. Jadi orang tuh terlihat kita lebih supel, netral. Itu poinnya. Contoh ya, ini contoh kecil. Ini true story. Ada salah satu saudara, dia kan orang salaf, maksudnya kan dia dulu jualan beras dan sekarang dia beralih jualan sayuran. Nah pas jualan sayuran, kan dia nggak suka kalau orang-orang ngerumpi. Dia loh, nggak bisa. Nama jualan sayuran itu mak-mak semua di situ. Belinya cuma hanya 1 kilo, ya kan timun, tapi ngobrolnya berkilo-kilo di situ. Terus dia kesel. Aku nih kesel ini. Kenapa kamu kesel? Datang rumpi-rumpi. Kan saya jadi kesel. Oh, nggak bisa begitu kamu itu. Lalu harus apa yang harus saya lakukan ini? Ya, konsultasi kan. Ingat, kita ini adalah Pelayan. pelayan. Mereka itu raja. Dia mau kayak gimana pun silakan. Cari triknya. Bagaimana biar mereka bisa nggak apa-apa ngerumpi. Tapi kita tuh sebenarnya sekilas saja triknya dilebihkan di depan orang, dilebihkan ini, kasih ini. Jadi itu ciri khasnya. Timunnya beli 1 kilo, dilebihkan langsung depan matanya. Ah, nih Bu, tambahan ini boleh Bu. Itu sebagai daya tariknya. Jadi nggak usah mikirin dia ngerumpi apa. Kamu yang ada stres, baru seminggu tak tipes kamu tuh. Layani orang begitu, tambah stres. Lama-lama beneran dia pakai trik dikasih gift nih, orang beli ini kasih ini. Lama-lama alhamdulillah, masya Allah ya kan bisa beli mobil, cuman hanya jualan sayuran saja. Artinya berarti kita harus bisa berdamai sama diri kita dan memahami lawan bicara kita. Gitu. Oke, yang lain silakan. Ayo, silakan. Kalau yang Ya. kelima, yang toleransi ini menantang diri untuk bergaul ini maksudnya gimana tuh, Bos? Oh, baik ya. Yang tolerance menantang diri untuk bergaul dan kita ini apa? Menantang diri untuk bergaul artinya gini. Kan contohnya, saya ini orangnya ini nggak suka sama orang yang cerewet, ya kan? Kalau orang yang cerewet saya males. Tantang diri, jangan fokus sama cerewetnya dia, ya kan? Tapi fokus bagaimana kita bisa masuk ke sana, bergaul supel, netral. Jangan sampai, Termasuk mohon ke maaf. dia. Ya, jangan. Contohnya begini. Ya, mohon maaf ya. Misalnya kan kita eh, pakai jilbab yang syar'i ya kan. Habis itu ada lawan bicara kita ini ternyata jilbabnya nggak syar'i. Ya kan. Kelihatan dari kemana-mana. Kita sudah berpikir bahwasanya, ya kok gini amat sih, kok gini amat. Perhatikan. Kita ini berinteraksi bukan mau mendeteksi. Mendeteksi dia. Ya kan. Jadi kita menantang diri, jangan sampai kita tuh berpikir yang macam-macam, tapi berpikirlah bagaimana kita bisa nyaman untuk berinteraksi sama dia. Itu karena kan gak ada, bukan urusan kita, ya Ya. kan bukan urusan kita. Baru ngomong, Bunda, nggak boleh begini loh, bagusnya begini. Ya Allah, kenal juga belum, yang ada siapa kau ini? Jangan, tapi bagaimana buat mereka tuh kita nyaman untuk berinteraksi. Jadi menantang diri untuk bisa beradaptasi sama siapapun. Jadi apa? Jangan sampai gara-gara perbedaan ini kita jadi malah jangan karena tujuan kita berinteraksi. Silaturahim ini tidak semua yang apa yang kita pikirkan sama sama orang itu juga nggak bisa. Pasti disitulah banyak perbedaan.
Nah, perbedaan itulah yang menjadikan rahmat. Apa? Saling memahami, saling mengisi, dan kan saling mengingatkan. Itu poinnya. Tapi jangan dikit-dikit langsung dikasih nasihat. Kenal baru sehari, langsung, Bun, saya lihat Bunda tuh gimana ya? Saran saya Bunda tuh beginilah Bunda, ya kan? Sudahlah tobat. Allahu Akbar. Baru sehari, langsung sudah begitu. Ini siapa kau nih sok suci banget kau ini kan? Nah, nggak Aku belum boleh. bertobat. Ada saatnya kita tuh memberikan informasi, ada saatnya kita menasehati, ada saatnya kita cuma hanya sebagai pemerhati. Ini kuncinya, ya kan? Kita nggak bisa memaksa orang untuk bisa paham sama diri kita, dan kita juga nggak bisa memaksa diri kita untuk paham sama orang itu. Tapi ada kapan kita bisa masuk ke ranahnya. Makanya sebelum tolerance kan di situ ada namanya curiosity, ada daya tarik, saling tarik menarik sebagai chemistry ketika kita ngobrol. Begitu. Itu poinnya Bunda Mayarni. Ya, oke, oke. Baik, Insya Allah. Ini keren ini ya, materinya ini keren, langsung aplikatif ya, diaplikasikan. Jadi sesuatu yang kita habit yang belum kita pernah jalankan, coba kita rubah pelan-pelan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Enggak, ini cuman ini coach ya. Ya, Kan yang namanya sharing ya coach. ya sharing monggo. Baik. Ini dari keenam yang barusan dijelaskan, Ya, insya Allah enam-enamnya itu sudah kita lakukan oke. dan itu sudah kita dapat. Itu yang pertama coach. Yang kedua, ini bahwasanya kalau kita mau ini promosi ya coach ya, kita harus menyiapkan pengetahuan kita dulu tentang produk yang akan kita tawarkan. Ini contoh, kita mau menawarkan produk air minum isi ulang. Ya. Kita mesti tahu, paham tentang air. Hmm. Nah, bahwasanya air ini banyak kandungan-kandungan di dalam air, baik itu kandungan yang baik maupun Ya, kandungan yang tidak baik. Itu namanya TDS. Kalau WHO itu menetapkan kalau tidak salah TDS-nya itu 0. Tapi Indonesia menetapkan di bawah 10. Nah, produk yang kita jual ini produk yang TDS-nya 0. Artinya standarnya lebih tinggi dari yang Indonesia tetapkan. Eh, untuk pengetesan itu ada alat untuk mengetes seberapa tinggi rendahnya TDS. Ini sekedar contoh ya coach bahwasanya kalau kita mempromosikan suatu produk, kita harus paham dulu Produk knowledge-nya. produk yang kita tawarkan. Itu yang kedua coach. Yang ketiga, bahwasanya tujuan akhir itu bukan keuntungan, tapi pahala dan ridho Allah. Mungkin itu coach. Terima kasih. baik ya. Perhatikan. Pertama, oke, enam-enamnya sudah pernah jalankan. Yang kedua, apakah kita harus semuanya tahu tentang product knowledge? Tidak semuanya kita harus paham tentang product knowledge, ya kan? Yang ada kita stres nantinya. Kita mau jualan skincare, dihafalin ini dari ini. Orang beli, ya ampun, kok kamu jelasin kok saya tambah pusing ya katanya. Jadi kita ada namanya poin-poinnya saja. Ya, Kalau kita betul coach. Dan poinnya coach. ya poin-poinnya dan gak harus semua orang tuh tahu juga. Harus ada namanya bahasanya ada tagline yang dimana ketika satu kalimat bikin orang itu bisa jelas, paham, simple, praktis dan bisa memilih. Tapi kalau misalnya kita mau produk knowledge-nya semuanya dijelaskan, dah. Contohnya, ada yang di produk skincare, saya ada 123 macam. Ya kan? Apakah 123 macam itu kita sudah hafalin? Terus kapan mau jualannya? Ya kan? Hari-hari ngapalin produk.
Terus kamu tuh mau dapat ujian, ya kan mau ujian. Maka begini, contohnya 123 produk ini, coba mana produk yang kamu sudah kuasai, paling tidak dari 10 item produk, ada 3 item yang kamu kuasai. Setelah dari 3 item itu, satu produk yang kamu sudah hafal luar dalam, paham, dan tahu case story-nya, cerita-ceritanya, testimoninya, satu produk saja. Maka ketika orang sudah ketertarikan dengan satu produk itu, maka dengan automatically dia akan tertarik dengan produk-produk yang lain. Tuh. Mm-mm. Terus bagaimana kalau misalnya kita jualan air? Harus bawa tesnya. Ribet. Memang ada namanya edukasi, ada namanya promosi, ada juga namanya interaksi. Kita harus bedakan. Kalau edukasi, maka memang harus ada data and research-nya. Tapi kan nggak mungkin juga data and research itu kalau bisa berkumpul dalam satu ruangan, berarti memang dia itu mau tentang data and research-nya, ya kan? Maka harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau misalnya cuma hanya promosi, kita tahu nggak perlu ada produknya pun kita menjelaskan, Bunda, iya, biasanya pakai air minum apa di rumah? Oh, saya isi ulang. Oh, ya isi ulang ya. Itu biasanya buat masak apa buat minum juga. Saya buat masak, buat minum, buat apa. Pokoknya semuanya lebih murah, lebih praktis. Itu berarti kan kita dapat data. Terus apa yang harus disampaikan? Biar mereka itu bisa teredukasi. Maka bahasanya ada namanya saran. Ya. Oh, oh iya ya. Kalau saya sih, kalau untuk minum saya beda Bunda. Karena kalau minum ini kan saya eh, yang memang ini. Tapi kalau untuk hanya masak-masak pakai yang isi ulang. Loh, kok begitu? Emang sama? Ya, kalau saya sih berpikirnya menurut. Nah, masuk tuh. Informasi sedikit-sedikit saja. Nggak perlu, saya sebentar Bunda ya, saya bawa alat peraganya. Perbedaannya ini. Nggak perlu. Dikasih informasi mereka, maka dia akan berpikir dengan sendirinya. Oh iya juga ya. Pantes saja saya ini orangnya begini. Oh pantes saja. Saya kok agak sering kalau ini agak sedikit agak mual. Nah, mulai tambah lagi. Ketika mereka sudah merespon apa namanya jawabannya, kita kasih jawaban-jawaban yang lebih edukatif. Maka mereka akan ini. Jadi betul menguasai produk knowledge penting, tapi tidak harus dengan secara detail. Itu poinnya. Nah, yang ketiga, emang betul endingnya adalah dapat pahala. Karena the power of niat sebenarnya. Ya kan? The power of niat. Jadi sebenarnya ngerumpi aja kadang dapat pahala juga. Kalau ujung-ujungnya kadang kita memberikan edukasi pelan-pelan. Kok kenapa di ikutan ngerumpi? Pelan-pelan, lama-lama dari ikutan ngerumpi, besoknya lagi nggak ngerumpi lagi, besok lagi ternyata ngaji mulai pelan-pelan. Jadi jangan langsung datang, Bunda, nggak boleh ngerumpi. Itu sama kayak makan darah daging saudara sendiri. Ya Allah baru kenalan langsung begitu tega amat Allah Akbar kamu tuh siapa sih nah maksudnya apa masuklah dulu tapi niat kita bukan untuk mau ikutan ngerumpi tapi sebenarnya ada sesuatu yang kita mau dikasihkan pengertian-pengertiannya tapi nggak harus hari itu juga besok lagi besok lagi lama-lama baru ada rasa nyaman ya kan Bunda saya Senin ada acara, mau ikut nggak? Apa? Ya, kita mah sekali-kali daripada anak-anak sudah gede semua. Ini juga gede. Ya, kadang saya sih minimal seminggu sekali sih ada apa Bunda? Ini ada Ustadz ini yang ini. Yuk ikut ya Bunda. Nah, itu. Jadi kita nggak nasehatin mereka, ajak. Nanti Bunda bareng sama saya aja. Saya mau punya sendirian. Saya kalau sendirian gimana? Oh ya, boleh, boleh, boleh. Bunda ikut. Ayo ikut terus. Dikasih di situ baru. Ternyata ustadznya jelasin tentang gak boleh rumpi gini gini. Langsung, tai. Habis itu apa? Gak lagi. Bunda, terima kasih ya. Kenapa? Saya jadi paham. Padahal kita nggak nasihatin loh. Kita hanya memberikan wasilah orang untuk mengajak bareng-bareng biar ada aktivitas. Itu keren. Nah, ini seharusnya
trik-trik begini harus kita sampaikan. Niatnya kita ini bukan untuk mengerumpi, tapi niatnya mengajak dari hati. Cuman ada uh, cara dan tekniknya kayak gimana. Wah, itu kalau begitu kayaknya setiap hari pengen ketemu orang baru, setiap hari pengen punya nuansa baru. Jadi kita tuh merasa jadi ada yang bukan kita merasa dihargai ya, kita jadi merasa diri kita tuh ada manfaatnya, ada faedahnya. Kalau dalam Al-Quran kan jelaskan surat Al-Mu'minun, ya itu apa walladzina hum anil lagwi mu'rid. Ya kan murid artinya apa? Jangan sampai kita menjauhi dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Tapi nggak bisa langsung menjauhi juga. Kamu nggak berteman sama dia, males saya, dia the gang rumpi, saya nggak mau. Oh nggak bisa begitu juga. Itu adalah apa? Jadi amal jariah kalau kamu masuk dan bisa mewarnai mereka. Itu ya. Itu silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan ada yang mau bertanya. Ini asik sebenarnya ya. Oke, yang mana nih antara immerse ya, ada masif, samaan. Silakan saya share lagi poin-poinnya biar bunda-bunda tahu juga. Nih ya, silakan. Dari poin-poin ini ketertarikan pada kepentingan orang lain. Artinya biar kita tertarik, biar mereka juga, biar kita menarik dan mereka tertarik. Kalau similarity adalah apa? Ada kesamaan sudut pandang. Jangan sampai hanya melihat perbedaan dari sudut pandang orang lain. Yang immerse adalah sudut pandang yang dijalani, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Listening, not hearing, artinya berusaha memahami, bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tapi kita sebagai pemerhati. Masif itu apa? Bukan hanya paham secara individu saja, tapi bagaimana bisa juga untuk orang lain juga. Pahamnya secara objektif, jangan subjektif. Karena dia pernah bantu saya, jadi saya perhatiin terus. Kenapa tidak enak dia pernah bantu saya? Itu namanya individu. Bukan begitu caranya. Toleransi menantang diri untuk bergaul dengan kelompok orang lain tanpa membedakan. Tapi tetap kita punya prinsip. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau coach kalau produk ini bagaimana saya jualannya ya? Ah, boleh silakan. Ya, Itu yang mau dipertanyakan, Coach. apa itu? Oh, yang ditanyakan nggak usah malu-malu. Kalau biasa malu-malu ngomong aja. Ya, itu tadi, Coach. Kita kan jualan produk kesehatan. Terus Bagaimana cara mau memasuknya ini yang masih bingung-bingung mau menawarkannya. coba bahasanya sudah bingung-bingung mau menawarkannya. Bingungnya dua kali, menawarkannya sekali. Jadi banyak bingungnya ditawarkan. Belum Enggak, nawarin maksudnya sudah cara mau memasuk pertama itu yang kita kata-katanya itu belum bisa bisa pas ya atau gimana ya? Jadi Bunda, jangan fokus dengan apa kata-katanya. Fokusnya adalah perhatikan kita ini mau berbicara sama siapa. Market, kita analisa market dulu. Kita ini mau Hmm, ketemu sama siapa. Mereka tuh posisinya tuh sebagai apa. Dan mereka itu ketika saya tawarkan produk ini, kayaknya bagaimana. Jadi kita sudah punya prediksi. oh Ya gitu. kan? Dari prediksi itu kita akan bisa mempersiapkan. Hmm, Jadi persiapan itu jauh lebih besar daripada mempresentasikan. Perhatikan, ya. Kalau kita tahu Valentino Rossi, kenapa kok bisa sampai 9 kali menang? Bukan karena ketika dia kondisinya ketika pas di tikungan paling bagus, bukan. Tapi dia bisa mempersiapkan beratus-ratus kali bagaimana bisa melihat situasinya. Bahkan mentalitinya juga mereka harus dijaga betul. Jadi walaupun cuma hanya setengah jam permainannya itu, tapi dia bisa sampai berapa? Sampai 9 tahun untuk bisa tahu bagaimana nikung. Nah, begitu. Jadi persiapan itu jauh lebih besar daripada hanya presentasi. Contohnya, ya kan, saya mau ngisi acara. Acaranya cuma hanya berapa? Cuma hanya 15 menit. Tapi 15 menit ini bagaimana kita punya persiapan sampai 15 jam. Begitu.
tahu nanti apa materinya. Itu saya contohnya waktu kemarin ngisi di PT Tirta Sriwijaya Maju. Ngisinya cuman berapa? 1 jam kurang. Tapi saya harus datang dari jam 9 pagi. Padahal acaranya jam setengah 4. Masya Allah keren banget. Ya kan? Ternyata ngapain? Berjam-jam di situ. Sampai saya dikasih ruangan untuk istirahat di hotel itu. Ya kan? Kenapa? Ternyata dari jam 9 itu kita lagi observasi sama para direkturnya. Ngobrol-ngobrol, oh begini, oh begini. Jadi itu yang kita lebih keren, kita bisa dapat insert-insertnya. Ketika ngisi, kita sudah tahu the point-pointnya. Makanya waktu itu materi saya belum saya share, cuman saya hanya persiapkan saja. Habis itu direktur ini berbicara. Direktur ini komisarisnya berbicara. Saya dikelilingin sama 5 4 komisaris. Setelah saya mendengarkan semuanya, habis saya memperhatikan, baru saya matchingnya dengan materi yang akan saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan? Terima kasih Pak. Alhamdulillah dari materi Bapak tentang ini beberapa saya ada materi yang hampir mirip. Padahal bukan hampir mirip. Padahal ini sama poin-poinnya. Saya jelasin itu tentang ini, tentang ini, tentang ini baru. Nah, ini nih yang saya cari. Jadi padahal saya sudah memperhatikan itu. Pas sudah disampaikan, alhamdulillah salah satu salah satu slide yang saya sampaikan ini, Pak, ini slide ini, materi ini belum saya patenkan di perusahaan manapun. Langsung. Terus boleh nggak nih? Gratis nggak nih? Saya patenkan. Silakan Pak. Kami niat untuk berbagi. Nggak lama saya ngisi acara, besoknya langsung bikin tagline. Namanya loyal itu. Langsung direkturnya. Salam coach. Ya kan, terima kasih. Masya Allah. Artinya berarti list presentasi yang terbaik adalah apa? Memperhatikan seksama apa yang mereka permasalahannya. Itu baru kita bisa berbicara. Nah, jadi persiapannya itu jauh lebih penting. Jangan sampai persiapkan kata-katanya, bukan. Nanti saya harus mulai dari mana ya? Ya mulai dari baca Bismillah. Jadi jangan pusing sama apa yang akan kita sampaikan. Kalau kita sudah tahu marketnya, maka kita akan mudah cara menjelaskannya. Nanti Ibu, saya bingung harus mulai dari mana. Sudah Bu, Ibu banyak istikharah aja. Kayaknya Ibu nggak cocok apa namanya jualan air katanya. Ibu cocoknya jualan pasir. Coach, coach mau Ya, nanya coach. ya. Kalau tahap-tahap 6 ini ya sudah kita kerjain, tapi dia masih ragu-ragu terus tuh gimana coach? Ya. Apa sikap kita? Perhatikan. Berarti sebenarnya tujuan Bunda Bunda Masani itu sudah kurang tepat. Ya. Kenapa? Pengen mendapatkan sesuatu hasil dari apa yang kita jelaskan. No, tidak bisa. Kalau kita mengharapkan sesuatu hasil dari apa yang kita sampaikan ke orang itu, maka yang terjadi kita namanya apa? Lagi menanti kekecewaan. Nah, Sebenarnya kan yang saya nantikan itu kan adalah misalnya ya langsung baik ya yang kita lagi ini kan eh, MU 165 ini plus Tunitos. ya. Ya, saya tuh punya cita-citanya yaitu mengajak mereka sama-sama bisa berangkat kan gitu coach ya. Ya. Tahap-tahap ini saya rasa saya sudah saya jalanin ini, ada semua sudah saya lakuin gitu ya. Ah, tapi keraguan dia tuh masih ada terus gitu nah. Padahal udah ngomong bun bun aku ikutlah udah ngomong gitu ya. Nah terus tuh pas saya tanya lagi responnya nantilah gitu-gitu masih ragu-ragu gini-gini. Terus sampai dia ngomong bun bisa nggak jelasin ke rumah saya? Bisa bisa saya bilang gitu kan. Maksud saya temuin kan, tolong omongin sama anak-anak saya dan ini kata dia. Sampai ada yang begitu kok. Ya sudah saya temui kata saya gitu kan, saya omongin. Oh ya sudah nanti saya ini lagi. Nah hasilnya masih begitu coach. Mana coach? Oke, perhatikan ya. Ini hukum ini ya. Makin kita kejar, maka orang itu akan akan jadi merasa mahal. Ya, akan dia terasa jadi apa ya? Kita tuh kayak merasa membutuhkan mereka. Beda loh. Jadi jangan sampai kita push kejar terus. Maka tipikalnya dia akan makin menjauh.
Jadi prinsipnya begini, kita mengedukasi bukan orang itu mau paham dan ngerti dan join. No, itu sudah salah kaprah itu. Kita mengedukasi orang, satu prinsipnya, saya makin banyak mengedukasi orang, makin banyak materi yang saya dapatkan. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya menjelaskan ke orang lain, satu, niat saya sudah mendapatkan pahala juga. Yang ketiga, makin kita bisa memberikan informasi tentang ini, saya makin tambah semangat untuk bisa menjelaskan. Itu konsepnya itu. Jadi jangan sampai ada benak. Ini saya sudah jelaskan, sudah saya temui 3 kali, saya tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, Enggak demikian lagi. ikut itu Stres. Nanti kita malah fokus sama mereka. Nggak usah. Jadi seharusnya yang penting kita sudah bisa mengedukasi mereka itu sudah keren. Ada ruang untuk berbagi cerita itu sudah keren. Tapi bagaimana caranya? Nah, biasanya kalau begitu ada namanya harus ada additional knowledge, ada tambahan pengetahuan. Dari mana? Dari Storycast. Ragu, ya, saya ragu soalnya dulu ada yang sampai travel-travel itu tuh sampai orang sudah daftar, terus sudah bayar, ternyata kabur, ternyata ini, itu ternyata itu udah sangat wajar. ya. Itu namanya hak asasi manusia untuk bisa mengetahui informasi itu dan menjelaskan, ya kan? Tapi jangan sampai kita down, ya kan? Oh gitu ya Bun ya. Aduh, jadi gimana ya nanti ya? Ya, kalau begitu berarti lah Bunda gimana mau meyakinkan malah diyakinkan orang. Dan ini mohon maaf, ini true story. Ada yang begitu. Dia yang datang sendiri, dia yang mau daftar sendiri, sudah DP juga, dia malah ada selentingan orang yang kita tidak tahu sumber ininya, dia juga khawatirnya tinggi. Saya gimana ya? Nanti saya takut begini. Baru selama seminggu dia nggak bisa nelpon, baru hari itu dia nelpon saya jelaskan, Bunda, ya kan, informasinya tuh jangan sampai putus. Dijelaskan begini. Oh, makanya. Kalau misalnya mau mendapatkan informasi dari orang-orang yang memang dia punya pengalaman. Bukan cuma hanya orang jujur saja. Pengalaman juga penting. Bukan cuma hanya izinnya saja, tapi pengalaman juga penting juga. Orang jujur nggak berpengalaman, banyak ketipu. Kiai-kiai banyak ya kan jujur ya, kumpulkan semuanya ya, nanti DP semuanya. Pas sudah DP ke ini kau kabur semuanya. Jujur dia, tapi berpengalaman tidak. Tidak, akibatnya apa? Banyak yang tertipu. Nah, makanya kita harus paham juga skema-skemanya kayak gimana. Oh iya, cara saya, saran saya Bunda Masani, setiap hari harus ada orang yang diedukasi. Udah itu kuncinya. Karena ini miracle loh. Kita ngobrolin sama siapa, kita nawarin sama siapa, orang lain kok tiba-tiba datang mau. Sebenarnya ada orang yang kelihatannya tidak memperhatikan, tapi dia memperhatikan. Bunda, mohon maaf ya, saya kan orangnya nggak mau banyak ini. Itu DP-nya kemana ya? Kenapa? Saya mau sama Bunda bareng ya. Tolong nanti bareng saya. Masya Allah, kalau aku nggak saya suruh, nggak saya paksa, kok kamu malah datang ucuk-ucuk ngasih itu. Jadi apa? Gak usah khawatir ketika kita menjelaskan ke orang lain, Allah akan kirimkan orang-orang yang berbeda, yang wow, begitu kerennya. Yang penting kita udah sampaikan coach ya. Iya betul, Kan? betul. Tapi alhamdulillah ibarat yang coach bilang kita bicara itu ya alhamdulillah setiap hari ada aja pembicaraan yang saya lakukan gitu kan. Karena kan saya kan setiap hari ketemu jamaah gitu kan coach. Terus di mana pergaulan kayak arisan, terus lingkungan hadro kami. Kadang nah itu di situ dikit-dikit ini baik. Bunda itu sudah punya modal, modal jaringan, modal orang yang dipercaya, modal orang yang menjadi curiosity, modal orang yang ringan tangan, mudah melayani. Itu modal yang paling besar, bukan hanya sekedar menawarkan saja. Nanti lama-kelamaan mereka akan punya persepsi sendiri. Mungkin dia tuh mbak mau nanya karena memang belum ada uangnya. Tapi ketika dia sudah kumpulin, Bun, mohon maaf Bunda ya, saya itu mah ini ternyata Bunda waktu.
2 minggu yang lalu menjelaskan sedalam hati saya emang saya bertanya-tanya, saya nabung Bunda. Masya Allah, ini Bunda, Bismillah. Pokoknya saya cuman hanya bisa DP saja. Urusan lunas urusan Allah. Mohon doanya ya Bunda ya. Kapan mau berangkat yang penting nanti saya bisa ini. Bismillah ya Bunda. Oh, itu keren. Wow, keren. Ya Sesuatu yang sebenarnya tidak. kan, maaf tuh. Sebenarnya kan pengalaman yang kayak itu udah saya dapatkan dari yang dua itu kan. Mereka tuh ibaratnya punya yakin rasa yakinian gitu loh. Ya. Artinya seperti waktu saya mau ikut dengan coach, begitu tiba-tiba begitu gitu loh. Nah, perhatikan, jangan merasa puas dengan hasil. Lakukan dengan trik-trik yang berbeda. Cari sesuatu suasana yang berbeda juga. Karena apa? Kita tidak tahu orang itu bisa join, bisa mau umroh itu. Ini nggak gampang loh. Sesuatu yang tidak mudah untuk bisa kita jelaskan. Tapi ini memang syiar ini adalah memang perintah Allah. Ya kan? Kita mau ada travel, nggak ada travel, niat kita mau menurut perintah Allah. Jangan sampai begini. Kita sudah kayaknya fokus karena memang ada tujuan yang berbeda, nggak usah. Ya kan, tanpa ada travel pun, tanpa kita mau mau umroh pun sebenarnya ini kita memang suruh nabung untuk kita ya jihad, apa menabung, terus sampai menawan hawa nafsu kita untuk hal-hal yang biasanya beli karena gengsi menjadi ke fungsi. Ya kan ini nggak gampang. Orang yang bisa DP 5 juta, DP langsung 10 juta nggak mudah loh. Memindahkan hartanya untuk pergi ke Baitullah itu nggak mudah. Tapi kalau memindahkan hartanya untuk beli ini, beli itu karena gengsi, itu mudah banget gesernya itu. Makanya kerennya kalau orang bisa sampai dia bisa baru DP saja itu sudah miracle. Kenapa? Kita tidak tahu dari wasilah DP itu Allah bukakan keran rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu real terjadi, ya kan? Kayak saya pribadi, ya kan? Memang saya ada berpengalaman pernah di travel juga. Tapi baru pikir saya, apa nih ya saya? Ya, Bismillah, kita siar, menawarkan, ya kan? Kadang sehari kemana, saya menjelaskan ini. Ada yang nggak respon, ya gaji masalah. Ada temen yang biasanya ngerespon ketika saya ngomong bisnis gak ngerespon, gak masalah bagi saya. Ini adalah memang wasilah saya untuk menjalankan. Alhamdulillah, masya Allah itu Allahu Akbar sampai sekarang berarti sudah lebih dari 70 orang yang sudah bergabung. Kalau secara akal manusia saja, mana mungkin ya kan bisa ngedapatin kayak begitu, bahkan ketemu belum ketemu saja kita orang bisa trust. Logikanya ini kan masalah kepercayaan, masalah bukan uang yang sedikit tapi uang yang besar. Masalah menjaga amanah, masalah menjaga bagaimana orang itu bisa ini. Tapi kok orang bisa percaya? Kenapa? Cek niat dan cara kita. Itu kunci. Jadi mohon maaf, yang memang sudah punya kesempatan untuk bisa mau umroh atau mungkin belum, maka apa? Jangan sampai kita berhenti. Kita tidak tahu. Dan alhamdulillah kemarin saya ngobrol orang yang agak ragu mau ini kan, ngobrol sebentar. Saya nggak banyak ngomong, ngobrol aja, dengerin aja. Masya Allah hari ini langsung DP 3 orang, Masya ya kan? Allah. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Bayangin, ya kan? Sampai didatang sendiri. Artinya apa? Ini sudah ini udah ranahnya Allah memudahkan orang bisa sampai mau transfer mau ini sudah Allah aja urusannya. Yang penting niat kita ya kan tetap melayani, merespon, memberikan solusi, memberikan cara begini, begini kita menjawabnya. Sudah bagi saya dia mau daftar, nggak daftar, nggak ada urusan. Yang penting kita memberikan pelayanan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Itu nanti enjoy. Jadi apa? Alhamdulillah ya Allah hari ini saya ketemu 5 orang ya kan ternyata 5 orang itu menolak semuanya. Alhamdulillah ya Allah hari ini saya ketemu orang lagi dan orang itu meresponnya dengan cara yang berbeda. Alhamdulillah ya Allah saya ketemu saudara-saudara baru saya walaupun dia nggak beli saja. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim bisa lihat rumahnya wasilah dari episode 165 wasilah ini. Masalah dia nanti mau beli, dia mau join, mau enggak, itu bukan ranahku untuk bisa bukan hidayah. Tapi
Engkau yang akan memberikan kemudahan. Oh, kalau begitu setiap hari apa? Oh, enjoy terus, semangat lagi. Ya kan? Begitu. Masya Allah, nikmat. Makanya insya Allah yang wilayah Palembang, kita akan ada pertemuan offline seminggu sekali. Insya Allah. Online-nya mulai bulan ini. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban saya untuk mengedukasi. Ya kan? Masalah nanti banyak apa, itu yang paling penting itu. Kita bisa mendapatkan nilai edukasi itu walaupun kita masih belum closing, belum apa, sudah enjoy saja. Gitu, ya, silakan. Jalanin baik ya. Iya, jalani saja. Oke, Jaga ada yang mau istri. bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu. Izin coach nanya, Ya, silakan Bunda Yuvita. yang tentang listening, not hearing. Jika listening, dia bisa paham. Jika hearing, tidak bisa menyaring. Itu eh, gimana coach ininya bedanya? Kadang kan orang yang kadang yang bisa hearing saja, tapi dia bisa paham. Ya, Hmm. jadi Ada yang maksudnya, listening, ya. ada yang namanya begini. Bedanya study dengan learning. Kalau study itu hanya belajar sebagai formalitas saja, ya. Tapi kalau learning, dia tuh mempelajari lebih dalam. Karena apa? Dia punya goals, punya tujuan. Ketika belajar ini, saya ada yang saya butuhkan. Itu namanya study dan learning, ya. Sama juga listening dan hearing. Kalau hear cuman hanya mendengar saja, ya kan? Dia tidak memahami secara dalam, ya sepintas-sepintas saja. Tapi kalau dia listening, dia memperhatikan, dia itu ada ketertarikan, bahkan dia tuh bisa menyimak lebih dalam lagi. Bahkan dari simakan itu nanti apa? Dia bisa apa ya? Menambahkan, terus memodifikasi itu. Contohnya, saya biasanya keseharian saya itu mencari inspirasi-inspirasi, entah dari quote, dari video dari bahasa Inggris, atau dari manapun, atau mungkin dalam kondisi apapun, itu kadang saya mendapatkan inspirasi. Dan inspirasi itu saya memang butuh. Lalu saya ambil quote-nya itu atau inspirasi itu, saya pahami, lalu saya create dengan cara-cara yang lain. Kayak ini dari Zamil Azzaini. Saya dapatkan dari Bunda BF, ya kan di-share. Saya izin juga kan ada grupnya. Wow, ini materi ini keren ini. Saya bilang, kenapa kau keren? Saya cuma hanya menyampaikan bagaimana saya ini bisa memahami dan menghafalnya, maka cuma hanya satu, dibagikan. Cara inilah saya bagikan. Jadi secara tidak langsung alam bawah sadarnya ketika kita listening berarti kita kita sudah menerima untuk bisa kita praktekkan, untuk bisa kita bagikan. Coba kalau misalnya saya cuma hanya dapat saja, nggak saya bagikan sekarang. Saya nggak bisa menghafal, memahami, ada namanya listening to hearing, ini gua tahu. Nanti penjelasan ini ketika ke market yang berbeda, itu akan ada suasana-suasana yang berbeda juga. Itu poinnya. Jadi kita bisa mengedukasi lagi. Nah, jadi Bunda Yuvita, memang ada orang yang tipikalnya hearing tapi bisa memahami. Tapi nggak semuanya orang bisa melakukannya itu. Lebih bagus lagi ketika tipikalnya dia hearing, bahkan dia sampai ke listening, mahamin, keren. Ya, itu ada namanya orang yang auditory. Dia kalau sama mendengarkan itu keren, dia bisa bisa hafal dan paham apa yang didengarkan. Ya, ada juga orang yang tipikalnya visual, dia harus melihat secara kasat mata baru dia paham. Begitu. Makanya kan saya nggak memaksa bunda-bunda ini harus off cam, harus on cam, nggak memaksa. Kenapa? Itu sudah menjadi pilihan. Ya, pilihannya saya dengan mendengar ini saya bisa paham coach tanpa harus saya melihat, tanpa saya harus on cam.
wajar saja. Tapi saya coach kalau nggak on cam nggak nyambung saya. Saya orangnya harus ada yang dilihat. Tapi kalau cuma hanya off cam kayak dengerin radio, ya kan lama-lama yang dengerin siapa, yang nyimak siapa, ternyata pas sudah selesai, oh sudah selesai ya. Ya Allah, saya ketiduran. Kau dasar. Ah, Masya Allah. Oke ya itu ya Bunda Yuvita ya. Oke. Ya, silakan Bunda BF. Masya Allah. Ini insya Allah saya tanggal 10 saya ke Surabaya. Ya, ke Surabaya. Tiket alhamdulillah sudah dibeli, sudah dipesan bolak-balik. Bahkan insya Allah nanti tanggal 10 saya tanggal 9 berangkat, 10 ke sana. Ya. Nah, insya Allah bisa ketemu sama pensiar Baitullah. Sudah ada kurang lebih 20 orang yang sudah siap hadir dan mudah-mudahan makin lama makin banyak. Jadi saya bisa ketemu banyak saudara. Wasilah MU165, saya bisa ke Surabaya dan juga bisa silaturahim. Ya kan? Gitu. Silakan Bunda BF. Siap. Ada yang ditanyakan oleh tapi ya. Suaranya agak putus-putus Bunda. Mungkin lebih Ada dekat. suaranya. Nah, Menanggapi apa nah yang sip. disampaikan oleh Bunda Mas Ani tadi ya, bahwa ibu ya, jadi Suaranya putus-putus Suaranya yang Bun. ada putus-putus Bunda. Coba Suaranya mungkin. kecil sekali. masih putus kayak Diulang Bun bicaranya. oh ya Nah, sip. memang apa namanya menghadapi banyak orang itu ya memang seperti itu ya ya tidak apa ya kita siap aja siap kita gitu ya bahwa mereka itu nanti akan lihat gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Coach Saiful, Suaranya ini Bunda. Coba Bunda di putus-putus. nah putus-putus itu. Coba di mungkin loud speakernya atau mungkin kondisi ini ya. Ini benar gitu. Masih di sana putus kan. Iya, masih agak putus-putus sedikit. Putus-putus Nah, kecil. putus kecil. Ya, jadi kalau alamat saya memang memang ya banyak orang yang diajak itu Afwan, tapi nggak bisa dengar sama sekali, Bunda. Nggak oh dengar nggak bisa Bunda. dengar maaf ya putus ya Pak. Ya, kenapa ya? Mungkin jaringan ya? Apa gimana ya? Jaringan kali ya Sinyalnya kali hilang-hilang timbul, Bun. Ya. full alah ya sudah. Aku Baik, mungkin insya Allah ya. Baik ya, saya Bunda BF suaranya lagi terganggu ya. Mungkin saya bisa memberikan informasi juga. Masya Allah ya. Saya belum pernah ketemu secara offline sama Bunda BF. Saya cuma hanya via chat-chat saja. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, beliau adalah salah satu ya kan mitra MU165 yang sudah lebih dari 20 yang dia sudah mendapatkan. Bahkan Masya Allah ya, yang saya sampaikan adalah apa? Beliau tipikalnya apa? Haus dengan ilmu, belajar kemana-mana. Bahkan kalau belajar itu, mohon maaf, itu bukan cuma 100 atau 200 ribu. Belajar public speaking, bayarnya 2,5 juta. Dari mana ujung sampai ke ujung. Belajar lagi tentang apa, kadang sampai 1 juta dia belajar. Beliau menghargai ternyata semakin banyak belajar, maka akan semakin punya potensi banyak pendapatan. Pendapatan maksudnya apa? Pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan dari orang lain, potensi-potensi itu dia bisa meredam, ya. Dan dari situlah sebagai sumber energi agar ketika kita menjelaskan ke orang lain punya banyak cara. Jadi sejujur, oh kenapa? Oh, ini mohon maaf nih ya, saya sampaikan kepada teman-teman. Oh kenapa ya? Saya kok dikit-dikit mentok, dikit-dikit mentok, dikit-dikit mentok. Bukan produknya, bukan orangnya, bukan siapa yang kita berbicara, bukan. Karena apa? Mohon maaf, kita ini kadang kurang banyak pengetahuan dari haus dari ilmu.
Jadi nggak bisa kalau rutinitas kita dijadikan modal untuk bisnis saja tanpa ada pengetahuan-pengetahuan yang lain. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan eh, kurangnya informasi dari orang lain, pengetahuan-pengetahuan. Akibatnya ya sudah kita menawarkan ala padanya. Ya kalau mau syukur, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa memberikan alternatif. Maka saran saya, jangan sampai ketika kita punya new business, punya aktivitas baru, harus ada ilmu yang kita support. Apa supporternya? Belajar ini, belajar ini, belajar itu, belajar ini. Tidak apa-apa. Kita leher ke atas untuk kita belajar. Jujur, ini insya Allah saya nih kalau jadi, kan saya sudah beli tiket pulang perginya. Ternyata pas saya cek, saya pengen belajar train the trainer di Kuningan, Jawa Barat. Ya, yang ngajar itu Coach Armala. Beliau tentang SDM. Ya, itu biayanya 6 juta untuk 3 hari. Makanya saya lagi mau reschedule pesawat saya dari Surabaya ke Palembang. Mau saya reschedule. Mungkin saya nanti dari Jakarta. Makanya dari Surabaya mungkin nggak tahu naik kereta atau naik apa. Itu acaranya tanggal 11 pagi. Makanya mudah-mudahan kalau tadi sudah bisa reschedule dan sudah bisa daftar, saya tanggal 11 itu 10 malam mungkin saya langsung ke ke Kuningan, Cirebon belajar 3 hari. Habis itu baru saya ke Jakarta belajar, belajar lagi. Kenapa? Bagi saya itu adalah peluru untuk kita bisa berbagi untuk orang lain juga. Ya, jadi bunda-bunda semuanya nggak usah khawatir, bukan masalah banyak atau untuk belajarnya, tapi cari kesempatan di mana biar yang penting kita bisa sempat untuk banyak pengetahuan. Insya Allah tidak ada yang namanya itu yang sia-sia. Pasti itu akan punya nilai untuk diri kita. Kalau dalam bahasa kerennya adalah much learn, much earn. Makin banyak belajar, makin banyak pendapatan. Dan itu kita akan mudah dan menyenangkan. Itu jujur. Ya. Saya belajar dari mana saja, dari mana insya Allah ya. Makanya program umroh yang ini sebenarnya, mohon maaf ya, itu dari tahun 2020, 2019 itu saya sudah ditawarkan untuk umroh gratis juga. Cuman kodarullahnya corona, ya kan, akibatnya stuck lah 2 tahun itu. Lah, alhamdulillahnya ya. Itu program memang sudah saya pernah share di Instagram juga. Programnya adalah apa? Nanti yang ikut umroh itu akan ada namanya private coaching yang itu nanti private-nya itu di pelataran Masjidil Haram. Nanti pas di lobi-lobi hotel, pas lagi santai itu menjelaskan tentang edukasi bisnis, tentang apapun, Masya Allah. Jadi pokoknya hotel itu bukan tempat untuk tidur tapi cuman hanya tempat untuk ganti baju, keluar, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, belajar, makan-makan, ibadah selama 9 hari. Maka insya Allah mudah-mudahan atas Allah menyenangkan. Nah setelah itu yang sudah ikut ini insya Allah sudah teredukasi siap syiar. Bukan cuma hanya wilayah Palembang, tapi go nasional. Silakan fantasyiru fil art. Nah, begitu. Jangan cuma hanya di Sumatera saja. Jalan kemanapun. Sudah pokoknya syiar kemanapun. Itu poin-poin bagi saya. Nah, ini. Kok sekarang mungkin sudah mendengar ya, Kot? Sudah. Alhamdulillah. Betul. Ya. Saya keluar. Ya. Jadi mohon izin ya, kalau saya